Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan tahqiq Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahumullahu ta'ala. Kita langsung membaca halaman 53. Halaman 53 poin 140. Halaman 53 poin 140. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala menukil ucapan Imam Daril Hijrah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa qala Malik ibnu Anas rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, qila li rajulin indal mauti ala aidinin tamutu. Imam Malik bercerita, ada seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut, dia ditanya, orang yang sedang sakaratul maut itu ditanya, ala aidinin tamut, engkau ini akan mati di atas ajaran agamanya siapa? Atau di atas ajarannya siapa? Faqal, orang yang sakaratul maut itu menjawab, ala dini Abi Imarah, aku akan mati di atas ajarannya Abi Imarah. Wa kana rajulan yatawallahu min ba'di ahlil ahwa. Abi Imarah adalah salah satu dari ahlil bid'ah, ahlil ahwa yang dicintai, yang diikuti oleh orang yang sedang sakratul maut tadi. Faqala Malik rahimallah, maka Imam Malik pun berkata, ia da'u dina Abil Qasim wa yamutu ala dini Abi Imarah. Imam Malik mengatakan orang ini meninggalkan ajaran agama Abil Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan dia mati di atas agama atau ajarannya Abi Imarah dari ahli al-bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas tauhid,
dan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhir hayat seseorang. Dan itu sebab utamanya perjalanan hidupnya ketika di dunia ini. Kata para ulama, al-insan mata ala ma'asya alaih. Orang itu meninggal dunia, orang itu mati sesuai dengan keadaan dia waktu hidup. Kalau dia pada waktu hidup betul-betul di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya husnul khatimah, akhir yang baik. Nas'alullah ta'ala husnul khatimah wa na'udzubillahi min su'il khatimah. Maka kewajiban kita untuk tetap istiqomah, berpegang teguh dengan akidah Rasul, manhaj Rasul, sunnahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhir kehidupan manusia. Dan manusia, kata para ulama, ada 4 macam dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, ada yang awalnya baik sampai akhirnya pun baik. Mungkin para al-anbiya wa rasul demikian. Sebagian para sahabat demikian. Ada pula yang awalnya jelek, tapi akhirnya baik. Seperti sebagian para sahabat mungkin dulunya masih musyrik, kemudian masuk Islam, dan sampai meninggal dunia di atas Islam. Ini awalnya jelek, akhirnya baik. Ada pula yang awalnya itu baik, namun akhirnya jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi dia dulunya Muslim, kemudian murtad. Atau dia dulunya ahli sunnah, kemudian berpindah menjadi ahli bidah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang kita saksikan juga di akhir-akhir seperti ini. Di fitnah akhir zaman atau di akhir zaman seperti ini. Makanya harus betul-betul kita melaksanakan asbabul istiqamah, as-sabat ala akidah wal manhaj. Karena ini yang menentukan akhir hayat kita nanti. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kemudian yang keempat, kategori manusia yang memang awalnya itu jelek sampai akhirnya jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Dari awal sudah kafir sampai mati pun dalam keadaan kafir. Dari lahir atau dari balik sudah menjadi al-bid'ah sampai meninggal dunia di al-bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi 4 keadaan manusia. Ada seseorang, kata Imam Malik, ketika ditanya, ketika sakatul maut, engkau akan mati di atas ajarannya siapa? Dia menjawab, ala dini Abi Imarah. Di atas ajaran Abi Imarah. Kata para ulama, dia salah satu ahli al-bid'ah di zaman itu. Ini pengaruh bid'ah. Sampai mati pun orang itu tetap di atas ajarannya. Ini bahayanya al-bid'ah. Di dalam riwayat ini, kisah ini, ada tahzir, peringatan keras dari bahaya al-bid'ah. Jauhi al-bid'ah dan ahli bid'ah. Kalau bid'ah itu sudah merasuk ke dalam hati, susah untuk keluar. Kalau sudah bermesraan dengan ahli bid'ah, susah untuk berpisah. Sampai mati pun tetap ingin mati di atas ajaran agama ahli bid'ah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Rasul SAW bersabda,
Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada al-bid'ah, matinya di atas kebid'ahan dan di atas ajaran ahli bid'ah tersebut. Sekali lagi, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, yang pertama, harus betul-betul menjauh dari bid'ah dan ahli bid'ah. Tentunya yang kedua, kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah Rasul, manhaj Rasul, akidah para sahabat, dan manhaj para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pelajaran yang berharga juga tadi, betul-betul kita memohon kepada Allah akhir yang baik, husnul khatimah, untuk kita betul-betul termotivasi mewujudkan tadi kiat-kiat menggapai keistiqomahan. Tentunya di antaranya dengan ikhlas kepada Allah dalam kita beragama ini, dalam kita berakidah ini, dengan kita terus mempelajari akidah as-salaf ashabil hadis, dengan kita mencari guru yang betul-betul di atas akidah yang lurus, bukan akidah yang bengkok, bukan yang mencela-menceli, bukan yang asal-asalan mencari guru. Na'udzubillahi min dzalik. Berteman juga demikian, berteman dengan teman-teman yang akidahnya sahihah, yang manhajnya lurus, bukan yang penuh dengan syubhat, bukan yang mencela-menceli. Berteman dengan orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan. Bukan berteman dengan serigala berbulu sapi. Na'udzubillahi min dzalik. Agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak berdoa kepada Allah sebagaimana Rasul ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya 141, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abul Fadl Syu'aib ibnu Muhammad ibnu Rajian Al-Kaffi qala haddatsana Ali bin Harb qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an ibni Tawus an abihi an ibni Abbasin qala. Pada akhir sanad di sini disebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini jarang ada di kitab Al-Ibanah Sughra disebutkan perawi-perawinya. Ya. Ini bedanya Ibanah Sughra dengan Ibanah Al-Kubra. Kakaknya, kalau Ibanah Al-Kubra disebutkan sanad ataupun periwayatan atau perawi-perawinya. Intinya di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala li Muawiyah rahmatullah alaih, berkata kepadaku Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anta ala millati Ali rahmatullah alaih, apakah engkau ini di atas ajaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Qultu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la, tidak. Wala ala millati Utsman, dan aku pun bukan orang yang di atas ajaran Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ana ala millati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya berpegang teguh dengan ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj as-salaf, ini manhaj as-salafi. Yaitu tidak berpegang teguh dengan ajaran apapun kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan ajaran Rasul sebagai tolak ukur, sebagai timbangan. Ya. Bukan person-person, bahkan personnya sahabat pun tidak.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku bukan di atas ajarannya Ali bin Abi Thalib dan bukan pula di atas ajarannya Utsman, namun di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khad min qali wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil, ditinggalkan ucapannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Abdullah Abbas kepada kita semuanya. Menjadikan qala Rasul sallallahu itu sebagai tolak ukur, sebagai timbangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku takut, aku khawatir akan turun hujan dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian membantahnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Apalagi selain beliau atau selain mereka berdua. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ditanyakan oleh Muawiyah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Meskipun sebetulnya ini ada kaitan dengan perselisihan pada waktu itu antara Muawiyah dengan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yang kita sudah pernah sampaikan, dan kata para ulama, perselisihan di antara para sahabat, entah antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah dan seterusnya, ini sebagaimana kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tilka dima'un taharallahu suyufana fal'an nutahiru al-sinatana minha. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita tidak ikut menumpahkannya. Ini pada waktu itu. Tilka dima'un taharallahu suyufana. Itulah darah-darah yang pedang kita diselamatkan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang nutahiru al-sinatana minna, kita jaga lisan. Jangan sampai mencela, mencaci maki salah satu dari pihak yang berselisih, yang bertikai pada waktu itu. Tidak boleh mencaci Muawiyah, nggak boleh mencaci maki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, karena mereka semuanya para sahabat Rasul. Yang Rasul katakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Insyaallah di akhir-akhir bab pertama ini akan ada penjelasan khusus tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tadi, beliau mengatakan atau membacakan ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat sudah meraih kemuliaan, kejayaan, meraih pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak ada yang memastikan, menjamin. Maka sekali lagi, jaga lisan, jangan mencaci maki para sahabat, terutama yang bertikai, berselisih pada waktu itu. Intinya di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menekankan manhaj salaf, manhaj ahlussunnah, yaitu berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin 142, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mastama'a rajulani yakhtasimani fid dini faftaraqa hatta yaftariya 'ala Allah azza wa jalla. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidaklah dua orang saling berdebat kusir dalam urusan agama, kemudian mereka berpisah
sampai keduanya itu membuat kedustaan atas Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini ada larangan debat kusir. Ya, salah satu dampak negatif adanya debat kusir pasti ada syubhat. Ya, ada kesamar-samaran. Ya, dikatakan syubhat karena nggak jelas haknya, nggak jelas batinnya, samar-samar. Maka sangat berbahaya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, asyubha khattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat menangkap sedangkan hati itu lemah. Salah satu dampak negatif debat kusir, ya, debat tanpa ilmu, debat dalam hal-hal yang memang tidak boleh diperdebatkan atau mendebat ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini sekali lagi, salah satu dampaknya pasti di situ ada bentuk mendustakan atau bentuk membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disampaikan lebih lanjut tentang kenapa salafus saleh tidak mau debat kusir dengan ahli bid'ah. Sekali lagi, salah satu dampak negatif adanya debat kusir antara dua orang, nanti akan ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat. Ya, kata para ulama, al-khusuma atau al-mira' fid din tulidu asyubha wa syubhatu tulidu al-bid'ah. Debat kusir akan melahirkan syubhat dan syubhat akan melahirkan kebid'ahan. Makanya ditutup rapat-rapat pintu debat kusir. Kecuali kalau memang terpenuhi syarat-syarat debat yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu debat yang untuk menegakkan kebenaran yang di atas ilmu, debat yang memang banyak maslahatnya daripada mafsadahnya. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Majtama'a rajulani yakhtasimani fid din faftaraqa hatta yaftariya 'ala Allah azza wa jalla." Tidaklah dua orang debat kusir dalam urusan agama lalu mereka berpisah, pasti mereka berdua atau salah satu dari keduanya membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena akan muncul ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin 143, wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata seorang ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Ma khasamtu qat." Aku tidak pernah debat kusir, yaitu dengan ahli bid'ah. Sama sekali. Aku tidak pernah debat kusir sama sekali, di antaranya dengan ahli al-bid'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah buku yang bagus sekali tentang masalah debat, ya. Yaitu judulnya Usulul Jadal wal Munadharah fil Kitabi wa Sunnah. Prinsip-prinsip dalam debat, dialog di dalam Al-Quran dan Sunnah atau dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafidallahu ta'ala. Ada bab di sini, ya kalau bab-bab awal tentang, di sini intinya yang sudah sering kita sampaikan, debat itu ada dua, debat yang terpuji dan debat yang tercela. Tidak secara mutlak debat dialog itu dilarang, namun tidak juga diperintahkan. Ada perinciannya. Awal-awal kitab ini membahas debat yang dibolehkan dan dicontohkan, debat-debat yang dilakukan oleh para anbiya. Seperti Nabi Ibrahim debat dengan raja kafir pada waktu itu. Demikian pula di zaman para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdebat dengan kelompok
Al-Khawarij. Demikian pula ulama salaf yang lain. Kemudian setelah itu beliau sampaikan debat yang terlarang. Ya, debat yang terlarang. Di antaranya yang terlarang adalah debat dengan ahli bidah. Ya. Demikian pula debat dengan orang yang jahil. Ini ada bab asnafu malayunadhar. Kelompok manusia yang tidak boleh, tidak layak untuk didebat. Yang pertama disebutkan al-jahil, orang yang jahil. Orang yang jahil ngapain didebat? Sampaikan kebenaran, dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah, tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman kalau diejek atau diajak debat dengan orang yang jahil, kita tinggalkan, ma'assalama. Ya. Yang kedua disebutkan di sini debat dengan ahli bidah. Ini terlarang. Ini salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab-kitab akidah banyak dicantumkan masalah seperti ini. Seperti dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Wa tarkul bid'ah wal khusumat fid din, meninggalkan bid'ah dan debat kusir dalam urusan agama. Di antaranya debat dengan ahli bidah. Kata penulis di sini, Syekh Hamad Utsman hafizallahu taala, kalamus salafi aktsar min an yuhsa fi zajri an munadharatil mubtadi'. Ucapan para salaf itu banyak sekali. Hampir tidak bisa dihitung tentang larangan celaan salaf dari berdebat dengan ahli bidah. Ya. Wa duwina hada fi kutubis sunnah wal i'tiqad ala annahu aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dicantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, bahkan dijadikan sebagai salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti dicontohkan di sini dalam kitab yang kita bahas hari Selasa, itu kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, disampaikan tentang masa ini. Kata Imam As-Sabuni, wala yujadilunahum fiddin. Mereka Ashabul Hadis tidak debat ya dengan ahli bid'ah dalam urusan agama. Demikian pula waqala Abdullah ibnu Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad pernah berkata, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku yaitu Imam Ahmad berkata tentang Asy-Syafi'i, tentang Imam Syafi'i. Imam Ahmad pernah berkata tentang gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kataba ilaihi rajulun yas'aluhu an munadharati ahlil kalam wal julus ma'ahum. Ada seseorang menulis surat kepada Imam Syafi'i bertanya tentang hukum berdebat dengan ahlil kalam dan duduk dengan ahlil kalam. Qal, maka Imam Syafi'i berkata, walladzi kunna nasma wa adrakna alai man adrakna min salafina min ahlil ilmi annahum kanu yakrahunal kalam wal khawd ma ahli zaygh wa innamal amr fit taslim wal intiha ila ma fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam la yata'adda dzalik. Kata Imam Syafi'i, yang pernah kita dengar dan yang kita dapati dari para salaf, ulama-ulama, ya, yang mereka ini semuanya membenci, melarang al-kalam dan berdebat dengan ahli zaygh, orang-orang sesat, orang-orang ahli al-bidah. Yang diwajibkan adalah at-taslim, tunduk patuh kepada qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini ucapan Abu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Beliau mengatakan, wa'lam annaka mata tadabbarta siratas sahabati wa man ba'dahu minas salafis salih wajadtahum yanhauna an jidali alil bidah bi ablaghin nahi. Ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau mentadabburi, memperhatikan sejarah para salafus salih, para sahabat, dan setelah mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in, engkau akan mendapati mereka melarang keras debat kusir dengan ahli al-bidah. Sekali lagi, ini salah satu
prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka harus betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan. Jangan debat kusir dengan ahli bidah, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Kemudian kata penulis di sini, ada 3 alasan utama kenapa as-salaf melarang debat dengan ahli al-bidah. Yang pertama kata beliau, annahu la turja'u batuhum ilal haq. Karena ahli bid'ah hampir tidak mau bertobat. Jarang yang mau tobat itu. Ya. Innallaha hajabat tauba an kulli sahibi bid'ah hatta yada'ah. Allah menghijabi ahli bid'ah dari tobat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Jarang sekali. Maka sia-sia kalau kita mendebat mereka. Buang waktu, buang tenaga, dan sebagainya. Ini disampaikan juga oleh Abul Qasim al-Asbahani, Imam al-Asbahani berkata, qala ulama salaf, ma wajadna ahadan minal mutakallimin fi madhi al-azman ila yaumina hadha raja'a ila qawli khasmihi. Kata Imam al-Asbahani, berkata ulama salaf, kami tidak mendapatkan seorang pun dari ahli kalam, ahli bidah di zaman dahulu kala sampai detik ini, kata ulama tersebut, yang dia bertobat dari ucapannya, ikut ucapan orang yang diajak debat dari ahli haq. Ya. Kata Imam Syaukani juga, wa annahu la yarji al-mubtilu ilal haq illa fi andaril ahwal. Hampir-hampir tidak ada ahli batil, ahli bidah yang kembali kepada kebenaran. Ini sekali lagi, terutama bagi para tokoh-tokoh ahli bidah. Intinya kalau kita ibaratkan seperti besi yang sudah karatan, susah untuk kembali. Ya. Kalau ada yang kembali kepada kebenaran, ini masih belum berkarat artinya. Masih bisa dibersihkan dengan mudah. Makanya di sini dibawakan juga yang dikatakan tadi susah bertobat, ini terutama yang pentolannya, tokoh-tokohnya yang sudah betul-betul tahunan menjadi ahli al-bidah, jarang bertobat. Makanya dilarang debat dengan mereka karena istilahnya sia-sia. Min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, kenapa as-salaf melarang berdebat dengan ahli bidah? Man'an li syuhratihim. Untuk mencegah tersebarnya ajaran mereka ataupun menjadikan ahli bid'ah lebih populer. Biarkan mereka mati di kandang mereka. Tidak usah diajak debat, dilayani debat, karena kalau dilayani debat semakin populer mereka. Tinggalkan sudah. Ini di antara sebabnya. Kemudian yang ketiga, kenapa salaf melarang dari berdebat dengan ahli bidah? Al-ihtirazu min fitnatihim. Untuk menjaga diri kita, orang-orang sekeliling kita, dari bahaya syubhat ahli bidah. Ya. Karena nanti akan disampaikan juga, kalau kita berdebat dengan ahli bidah, itu ada 3 dampak negatif. Yang pertama, kalau kita nggak kena syubhatnya, alhamdulillah, ini yang paling berbahaya kalau kena syubhat. Karena tadi, kata Imam Zahabi, asyubah khotofa, syubhat cepat menarik, cepat menangkap, dan hati itu lemah. Yang kedua, kalau kita nggak kena syubhat, kita minimal sakit hati, panas hati kita. Karena apa? Diperoleh ayat-ayat Allah, diperoleh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bahaya bagi orang yang di sekeliling kita. Ya. Ini yang menjadikan salaf sangat menjauh dari debat kusir atau duduk bermajlis dengan ahli al-bidah. Di sini dibawakan ucapan Ibnu Battah juga Al-Uqbari, namun di kitab beliau yang Al-Kubra, Al-Ibana Al-Kubra, kita baca di sini.
Qala Ibnu Battah, "Falla Allah ma'asyaral muslimin." Bertakwalah kepada Allah wahai ma'asyaral muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sahbati madhhabi 'alal mukhatara bi dini fi mujalasati ba'di ahlil ahwa. Bertakwalah wahai kaum muslimin. Janganlah salah seorang di antara kalian itu tertipu oleh prasangka baiknya terhadap dirinya dan apa yang dia miliki dari pengetahuannya tentang akidahnya untuk dia masuk ke dalam jurang bahaya dengan duduk di majelis ahli ahwa ahlil bidah. Fayaqul, dia orang itu mengatakan pertama kali, udakhiluhu liunadhirahu, aku akan menemuinya untuk berdialog dengannya. Au li astakhrija minhu madzhabau, aku ingin mengeluarkan syubhat-syubhat dan kesesatannya. Wa innahum asaddu fitnatan minad dajjal. Sesungguhnya alil bidah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Wa kalamuhum alsaq minal jarab. Ucapan mereka lebih lengket daripada penyakit kusta. Wa ahraq lil qulub minal lahab. Ucapan mereka lebih panas daripada bara api. Maka sekali lagi, jauhi al-bidah dan ahli al-bidah, jauhi majlis mereka, debat dengan mereka, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Nah, itu sekilas tentang, sekali lagi, al-jidal, tentang masalah debat kusir dengan ahli al-bidah. Demikian tadi, lebih luas dari itu, dilarang juga debat dengan orang yang jahil. Ya, orang jahil dia ajari kebenaran, disampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ya sudah. Wa ma'alaina illa al-balagh. Ya, kita lanjutkan lagi poin 144. Wa qala Mu'ad yadullah fawqal jamaah. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yadullah, tangan Allah di atas al-jamaah. Wa man syadza lam yubalillah bisyudzudihi. Barang siapa yang menyimpang dari al-jamaah, Allah tidak memperdulikan kesesatan penyimpangannya atau kemana dia menyimpang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ini juga ada hadis sahih dari Rasulullah SAW. Namun dengan lafaz yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah. Ini dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah SAW, yadullah ma'a al-jamaah. Ahlussunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan manusia. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiu al-basir. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Al-Sunnah meyakini Allah punya dua tangan dan tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita selewengkan maknanya, tidak boleh kita takwilkan. Oh, arti tangan itu kudrah. Ini bukan ajaran ahli sunnah, ini ajaran ahlul kalam, ahlul bidah. Dan tidak boleh kita meniadakan atau menafikan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau mereka mengatakan, loh kok dikatakan tangan Allah bersama al-jama atau di atas jama, kok ya, na'udzubillah min dzalik, ini muncul karena at-tasybih. Pertanyaan itu muncul karena at-takyif. Dan kata para ulama, kata-kata fauqal jama, sebagaimana dalam juga ayat tentang masalah baiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Rasul SAW, Allah mengatakan, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata-kata di atas bukan berarti nempel atau dempet. Tidak selalu Allah di atas, namun Allah ilmunya yang bersama, kita pengawasannya, perlindungannya kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepadanya. Yadullah ma'a al-jama, juga dikatakan tangan Allah bersama. Bersama bukan berarti harus nempel.
Ya, sebagaimana kata para ulama, seperti kalau kita nulis di WA atau di SMS mungkin kepada istri kita yang jauh dari kita. Kalau kita musafir misalnya, kita katakan, aku bersamamu di mana saja aku berada misalnya. Ini tidak salah dalam segi bahasa. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan ahli bid'ah banyak yang gagal paham. Sekali lagi, Ahlussunnah meyakini Allah punya tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kata Mu'adz bin Jabal, yadullah fawqal jamaah. Tangan Allah di atas al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ini masih ada kaitan dengan hadis Rasulullah SAW tentang perpecahan umat. Ada, sudah kita sampaikan teks hadis. Kalau kita perhatikan, kurang lebih ada 3 redaksi hadis perpecahan umat. Ada yang umum, yaitu yang mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 diancam masuk neraka kecuali 1. Ini riwayat Abu Hurairah. Sampai di sini saja. Kemudian ada riwayat yang lebih khusus, yaitu yang mengatakan 1 itu adalah al-jamaah. Kemudian ada riwayat yang lebih khusus lagi, yaitu yang mentafsirkan apa arti al-jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Namun intinya apa itu al-jamaah? Siapa al-jamaah itu? Ini ada ucapan yang bagus dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala di kitab beliau tentang syarah akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang alhamdulillah masih kita kaji di TV Roja setiap Sabtu pertama dan Sabtu kedua jam 1 siang. Ya, ini sekali lagi ada ucapan yang bagus sekali dari beliau tentang apa arti al-jamaah. Karena memang ada beberapa yang mungkin kelihatannya kok berbeda-beda tentang tafsiran al-jamaah. Ada al-jamaah, kalau kita mau sampaikan lebih dulu, al-jamaah yaitu tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Ada lagi yang mentafsirkan al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ada pula yang mengatakan al-jamaah sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Bagaimana mengkompromikan 3 penafsiran al-jamaah tadi? Ini ada ucapan yang bagus dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu ta'ala. Ini di halaman 18 ya, halaman atau 17 sebelumnya, halaman 17. Beliau mengatakan al-jamaah al-murad bihim man istama'u 'alal haqqi ilman wa amalan wa da'watan wa i'tizazan bidinil Islam wa jihadan fi sabili. Al-jamaah adalah mereka-mereka yang bersatu di atas kebenaran secara ilmu, amal, dakwah, berbangga di atas agama Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, raghbatan fi ma indallah minal ajr wa thawab, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan mimma ladai min alimil adab, dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wastama'u ala wali amrihim al-muslim, dan mereka bersatu di atas pemimpin kaum muslimin. Wa a'anu ala ma fihi salahuddini wa dunya, dan mereka membantu menolong pemimpin kaum muslimin untuk kebaikan agama dan dunia. Ini beliau menggabungkan 2 makna tadi. Al-jamaah yang sesuai dengan kebenaran dan yang berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Waliyu amril muslim. Beliau menekankan lagi, na'am humul jamaah alladina nahaju nahjar Rasul alaihi salatu wassalam wa nahjal aslaf minas sahabah wa a'immatil ilmi fil qurunil mufaddalah. Al-jamaah adalah mereka-mereka yang mengikuti
manhaj Rasul, manhaj para salafus soleh dari kalangan sahabat dan para tabi'in, imam-imam ahli ilmu di generasi yang terbaik, para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa humul ladina istama'u alal haq, yaitu mereka yang bersatu di atas kebenaran. Wa min jumlatil haq istima'uhum ala waliyihim al-muslim alladzi wallahullahu azza wa jalla amrahum min ashabil wilayat al-ama wa min ashabil wilayatil khas minal muslimin. Ya. Al-jamaah yaitu mereka-mereka yang bersatu di atas kebenaran, dan di antara kebenaran tersebut yaitu mereka bersatu di atas atau di bawah kepemimpinan waliul amril muslim yang Allah berikan kepadanya kekuasaan kepemimpinan, baik dari pemimpin atau entah pemimpin yang umum atau yang lebih khusus, entah itu khalifah atau raja atau presiden atau gubernur atau kementerian atau para menteri. Ini adalah ulatu umril muslimin wa ta'atum lahu fil ma'ruf masyruta fi syara' islami, dan wajib mentaati mereka tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika fahum ya'rifuna haqqal walil muslim, dan mereka al-jamaah tahu kedudukan walil amril muslim. Wajib ditaati, tidak boleh dikudeta, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dikritik di hadapan umum. Ini penegasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Inilah al-firqatun najiyah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan al-Jamaah? Karena mereka bersatu di atas kebenaran, yaitu di atas ajaran Rasul, para sahabat Rasul, dan di antara ajaran Rasul, para sahabat Rasul, di antara kebenaran, yaitu tadi menjalankan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau tegaskan lagi di halaman berikutnya. Idzan fal jama'atu humul ladina yastami'una aidan 'alal walil muslim. Kesimpulannya al-jamaah, mereka adalah orang-orang yang bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Wa yu'inunahu 'alal khair, menolong mereka dalam kebaikan. Wa yad'una lahu sirran wa 'alanan, mendoakan pemimpin muslim baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa idza waqa'a fil akhta wala budda an yaqa. Kalau ada pemimpin muslim, entah tadi presiden atau menteri atau gubernurnya, jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, dan itu pasti ada kekeliruan, fa ulul ilmi ar-rasikhun fihi yatawajjahuna bin nasaih lahu bil uslub alladhi yanfa wa yujdi. Para ulama yang kokoh keilmuannya, mereka yang menasihati pemimpin dengan cara yang bermanfaat, la bil asalib al munafirah, bukan dengan cara yang membuat mereka semakin jauh, wal musril ghadab, atau membuat mereka murka. Naam yansahun wa yubayyinuna lahu sabil huda, menjelaskan kepada mereka jalan petunjuk. Kemudian kata beliau, wahum a'immatul ilmi syar'i, itulah imam-imam ilmu syariat, imam-imam kaum muslimin, ulama ahli sunnah warasatul anbiya, yaitu siapa? Alladzina ya'rifun kaifa yuballighuna nasihat, yaitu yang mereka tahu bagaimana menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa ma lam ya'mal bihi wa huwa fi datul Islam sakatu an mathalibi wa lam yanshuru uyubahu. Kalau pemimpin ketika sudah dinasihati tidak mau melaksanakan nasihat tersebut, kalau dia dalam kondisi masih muslim, maka para ulama tidak mau menyebarluaskan aib mereka. Wa innamat tariq as-sahih an-nasihalahu ala sabilil khusus wa ala sabilis sitr. Menasihati mereka dengan jalan sembunyi-sembunyi, bukan di hadapan umum. Li'anna ulatal muslimin laisu ka'awamin nas. Karena pemimpin kaum muslimin bukan seperti orang biasa di mata syariat. Menasihati mereka dengan cara rahasia, sembunyi, empat mata, bukan di hadapan umum, bukan di medsos. Kalau ada ulama
atau perkumpulan ulama yang menasihati pemimpin di hadapan umum itu keliru, itu salah. Karena menyelisih sabda Rasulullah SAW, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Maka tidak boleh didukung. Yang mendukungnya ini muqallid, taklid buta, atau memang jahil murakkab. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang berbau harokah namun casingnya casing salafi, yang suka mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, entah secara langsung atau dengan dompleng, kritikan orang lain, atau juga mencela-menceli. Na'udzubillahi min dalik. Ini sekali lagi jauh dari manhaj salaf, dari ajaran al-jamaah, al-firqah, an-najiyah, at-taifah, al-mansurah. Kata Mu'ad, yadullah faqal jamaah. Tangan Allah bersama atau di atas al-jamaah. Barang siapa yang menyimpang dari al-jamaah tadi, maka Allah tidak pedulikan kemana dia itu tersesat. Ini semakna dengan yang Allah firmankan surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Poin 145 yang terakhir. Wa qala Mus'ab, berkata Mus'ab, la tujalis maftunan. Jangan duduk bermajelis ilmu dengan orang yang terfitnah, yaitu maksudnya ahli bid'ah. Fa innahu lan yukhti'aka bi ihda isnatain. Karena ahli bid'ah itu pasti mempengaruhi dirimu dengan salah satu dari dua hal ini, yaitu imma an yaftinaka fatutabi'ahu. Ada kemungkinan engkau akan terpengaruh, engkau akan mengikutinya, engkau akan dipengaruhi. Na'udzubillah min dzalik, ini yang paling berbahaya. Ayu dziyaka qabla an tufariqahu. Atau yang kedua, dia menyakitimu, membuat sakit hatimu sebelum engkau berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kalau kita tambahkan, ada ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Yang ketiga, dampak negatif debat duduk dengan al-bid'ah, bisa jadi orang yang di luar sana akan terpengaruh. Lihat itu si fulan salafi duduk dengan ahli bid'ah, maka boleh belajar dengan mereka. Maka hati-hati ya, orang-orang yang mencontohkan duduk dengan ahli bid'ah, bermajelis dengan ahli bid'ah, bermesraan dengan ahli bid'ah, atau selfie dengan ahli al-bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lam. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana menolak yang baik atau secara halus undangan acara-acara ahli bid'ah, terutama di lingkungan yang banyak ahli bid'ahnya? Kalau kita nggak bisa menyampaikan nasihat, sudah, nggak usah datang, sudah. Cukup begitu saja. Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan istilahnya tertekan dengan keadaan tersebut, ya sudah, kita dalam muamalah urusan dunia, kita berbuat baik, namun dalam urusan agama, kita tidak boleh ikut-ikutan acara-acara bid'ah mereka. Nah, banyak di antara kita senang melihat sebagian ustadz salafi yang memiliki hubungan dekat dengan ahli bid'ah. Ini salah satu contoh bukti nyata krisis akidah wal manhaj. Kalau salaf malah benci. Kalau ada yang senang, berarti dia sudah menyelisih, menyimpang dari manhaj salaf. Ya.
saat disampaikan bahwa hal tersebut sebuah penyimpangan tidak terima. Apakah demikian menolak kebenaran karena cinta buta kepada ustadz yang didolakannya, mempunyai hubungan dekat dengan al-bidah? Iya. Ya, ini menolak kebenaran, ya sudah tinggalkan. Kalau nggak bisa dinasehati. Ya, sekali lagi, memang ada krisis akidah wal manhaj pada diri dai-dai yang mengaku ahlussunnah, dai salafi, na'udzubillahi min dalik. Makanya perlu terus untuk kita pelajari akidah salaf, manhaj salaf yang benar, agar kita tidak tertipu dengan casing salafi, namun isinya haroki, na'udzubillahi min dalik. Ya. Ya, sejauh mungkin ya jauhi ahli al-bidah. Adakah tata cara syar'i untuk meruqyah rumah dan tempat usaha? Sebagaimana kata Rasul, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Bacakan atau baca Al-Quran di rumah kalian, di rumah antum. Di antaranya surah Al-Baqarah. Itu akan bisa mengusir setan, kata Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imran ayat 54 disebutkan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apakah boleh mengatakan Allah yang maha pembalas tipu daya? Ini berkaitan dengan sifat Allah yang wajib ditetapkan bersamaan dengan lawannya. Tidak boleh ditetapkan secara sendirian. Karena kalau antum baca lengkap ayatnya, itu akan betul-betul kelihatan pemahaman yang benar. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, rencana jahat, Allah balas rencana jahat mereka. Wallahu khairul makirin. Maka kita katakan Allah membuat makar atas orang-orang yang membuat makar terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jika kita safar dalam rangka mencari nafkah, yang mana mencari nafkah itu diniatkan sebagai ibadah, apakah termasuk safar dengan niat ibadah yang terlarang? Tidak. Yang dimaksud syaddur rihal yaitu mengkhususkan tempat tertentu dengan keyakinan ada nilai plus ibadah di situ. Ya, seperti sebagian kuburin ahli al-bidah, mereka mengkhususkan kuburan tertentu di sebuah tempat di luar kota, itu kalau didatangi akan mendatangkan barokah, mendatangkan banyak pahala. Ini yang Rasul katakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh safar dalam rangka untuk tadi menggapai amal ibadah pahala di situ kecuali di 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.